Shalom, selamat pagi brother sister di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat GSS yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa yang rindu untuk mencari kehendak Tuhan setiap pagi. Terpujilah nama Tuhan. Buka hatimu, setiap hari kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Allah Yahweh, telah menyatakan oleh Roh-Nya yang Dia berikan dalam hidup kita, Roh yang kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah Yahweh. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang menyelidiki seluruh hati, batin, dan kehidupan umat manusia, kita dapat mengenal Tuhan lebih luar biasa lagi. Kalau bukan dengan Roh Tuhan, kita tidak mungkin. Mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah kekuatan kuasa-Mu, firman-Mu, ajaib yang luar biasa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, membawa kehidupan kami dengan ucapan syukur di dalam doa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Manusia ingin mengetahui segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Namun tanpa penyingkapan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia
Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Dengan karya-Mu yang ajaib Tuhan, kami menikmati penebusan dan kuasa Roh Kudus. Kami dapat merasakan kekuatan Tuhan ajaib dalam kami Yesus. Kami bawa kami dekat Tuhan, lebih dalam lagi. Pujian tadi berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan mendengar lebih dari yang kita harapkan. Dan Dia menjawab di waktu-waktu yang tepat. Karena Dia lebih tahu waktu-waktu kita, Dia lebih tahu jawaban yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Aku mengingat jawaban-jawaban-Mu itu sungguh luar biasa, tepat pada waktu. Engkau yang menampung air mata di kirbat-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan musim-musim dan memberikan hujan tepat pada waktunya. Bahkan sekalipun ada orang yang menganggapnya terlambat, Israel tidak menikmati hujan selama 3,5 tahun. Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk mereka. Karena pada waktu itu Ahab dan Israel menyembah berhala. Dan ketika Elia berdoa, maka api menyambar korban bakaran yang sudah disiram oleh air. Dan Tuhan pun menurunkan hujan yang diidamkan oleh bangsa Israel, agar mereka tahu bersyukur dan melihat jawaban Tuhan tepat pada waktunya untuk membuat mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan pasti akan mendengar dari surga. Waktu yang tepat, cara yang tepat, jawaban yang tepat untuk orang yang tepat. Terima kasih Bapak di surga. Kami tidak akan meninggalkan kepercayaan kami kepada Tuhan, sekalipun kami harus menunggu untuk sebuah jawaban yang memuaskan hati kami. Walaupun seringkali juga bukan kepuasan yang harus kami dapatkan, tetapi pengertian dan pengenalan itu tujuan Tuhan dalam segala persoalan. Bapa, Engkau jamah pagi hari ini. Mungkin ada banyak jiwa yang membutuhkan jawaban doa dari Tuhan. Harus menunggu. Di waktu tunggu, Tuhan bekerja untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Hatiku terharu saudara, jiwaku sangat bersyukur. Saya berdoa pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Ada sebuah kejadian yang saya alami kemarin. Di tahun 2012 saya membeli sebuah lahan di satu daerah di sebuah kota. Kami sudah membayarnya lunas. Dan tahun demi tahun surat kami itu belum diselesaikan oleh developer dan juga notaris yang mereka buat, saudara.
Entah mengapa tahun demi tahun itu terkendala. Itu yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban kami sudah kami selesaikan. Kewajiban mereka adalah memberikan kami surat. Ada beberapa hal masalah yang membuat terpending. Setiap kali kami ketemu, notaris tidak ada. Setiap kami datang, stafnya yang ada. Dan kemudian beberapa situasi yang terjadi, saudara. Dan di tahun lalu, saudara, dan tahun lalu baru mulai notarisnya menghubungi kami untuk membuatkan sertifikat yang ada. Kemarin saya terkejut ketika dikatakan bahwa apa yang lahan yang sudah kami beli itu dengan ukuran 300 meter firkan, dikatakan kami hanya membeli 120 meter firkan. Saya kaget, loh kenapa tidak diakui? Ternyata pemiliknya lupa. Padahal ini sebuah perusahaan pengembangan perumahan, harusnya mereka memiliki satu administrasi yang baik. Lalu notaris itu menelpon saya, "Ibu tolong cari kwitansinya." Saya katakan seperti ini, saya sudah mempercayakan Anda selama bertahun-tahun ini untuk membuat sampai hari ini saya tidak mendapatkan surat. Sampai hari ini saya belum mendapatkan surat. Mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Tapi saya tidak mengerti kenapa sampai hari ini juga belum diurus suratnya. Dan kami harus disuruh mencari lagi kwitansi yang sudah cukup lama, saudara, 2012, artinya sudah 11 tahun yang lalu. Secara manusia ada terbersit rasa kecewa di dalam diri saya. Saya komplain dengan notaris tersebut. Saya balas chattingan WA-nya, kemudian akhirnya dia stop, dia nggak membalas lagi. Saya teringat dengan renungan firman Tuhan yang saya bahas akhir-akhir ini tentang kitab Ayub. Bahwa Tuhan, kemarin saya merenungkan bahwa Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara. Semuanya dengan tujuan untuk membawa kita ke dalam perubahan hidup, perubahan pola pikir, perubahan sikap. Dan apapun yang Tuhan berikan, itu tanah yang saya beli itu hanya tidak besar, saudara, hanya dua kapling kecil saja. Saya beli itu untuk dengan tujuan suatu saat nanti mungkin mama saya bisa bikin tempatnya di sana untuk dia stay, karena itu di kota mama saya, bukan di kota kami. Kami sudah punya lahan kami sendiri supaya mama kami bisa, mungkin dia suka rumah-rumah kecil untuk bangun di situ. Itu harapan saya waktu kami membeli kapling itu, karena itu tanah di daerah tempat kelahiran saya. Dengan harapan ekspektasi itu, saya pikir apa jadi kewajiban saya sudah selesaikan. Nah, saya ingat kemarin waktu saya menghadapi itu, saya kecewa, saudara. Saya kecewa. Kenapa nggak diurus selama ini? Apa yang Anda lakukan, tanggung jawab Anda sebagai developer? Saya teringat firman Tuhan yang saya bahas akhir-akhir ini. Dari kitab Ayub 1 sampai kitab kemarin Ayub 34 ya, saudara. Ayub 34. Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara, bahkan lewat peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu kembali ke diri saya. Wah, ini kenapa seperti ini ya? Saya tetap harus mengucap syukur. Dan kita nggak bisa mengeluh, saudara. Kita jujur, kita kecewa dari apa yang diperlakukan orang dengan kita. Lalu saya tadi malam setelah saya ada ibadah online yang saya ikuti, saya punya waktu sendiri dengan Tuhan. Lalu saya berdoa, tiba-tiba saya nangis, saudara. Saya nangis karena secara manusia saya berespon, secara manusia saya bereaksi. Sekalipun setiap hari saya membagikan sharing firman Tuhan, saya bereaksi karena saya merasa, wah ini nggak benar, nggak benar. Terus saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang maksud mereka seperti itu? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Dan ini saya merenungkan Ayub begitu bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Apa yang saya alami, mungkin kalau saya kehilangan itu jauh ya di ujung kuku daripada Ayub, yang Ayub alami. Kalau kita baca kitab Ayub, makanya firman Tuhan katakan, saya kemarin bacakan di dalam Ibrani 12 ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, dia mengajari kita sebagai anak. Jangan biarkan ujian itu
buru-buru berlalu dari hadapan kita. Itu yang saya bagikan kemarin. Jangan biarkan ujian Tuhan itu buru-buru berlalu dari hidup kita tanpa kita ngerti apa maksud Tuhan. Nah saudara, Ayub mengalami sesuatu perkara yang sangat hebat masalahnya. Yang saya hadapi itu gak sebanding, tapi mampu membuat saya meneteskan air mata. Kenapa kok kayak gini? Ini developernya gak bertanggung jawab, notarisnya gak bertanggung jawab. Itu staff yang saya beli rumah itu, lahan itu juga. Kemarin disepelekan, WA saya gak dibalas. Dia katakan nanti aja Bu, dia bilang seperti itu. Saya ya udahlah, saya diam aja. Gimana ini Tuhan? Kok gitu banget ya orang? Gak bertanggung jawab. Dan human saya merasakan perasaan-perasaan, reaksi-reaksi. Seperti Ayub, saudara. Ayub bereaksi. Bagaimana dengan Anda? What's your problem? Apa yang Anda alami hari ini? Apa yang Anda alami kemarin? Apa yang Anda alami beberapa hari yang lalu? Mungkin engkau disakiti juga oleh orang-orang yang terdekat. Tidak selalu ketika kita merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan, contoh kita sedang merenungkan Ayub, tidak selalu dengan mudahnya kita bisa menyelami penderitaan orang lain. Kalau kita menyelami penderitaan orang lain, kita tuh biasa aja, B aja, karena kan yang mengalami mereka, yang merasakan mereka, emosional yang berkembang itu mereka. Nah terus saya juga membuat sebuah pengajaran yang saya harus bagikan ke komunitas kaum wanita, berbicara tentang wanita yang harus menjadi teladan, wanita yang harus menjadi teladan, wanita yang harus menjadi role model. Wanita itu harus bagaimana kita sebagai makhluk emosional, makhluk yang perasa, itu kita harus bergerak di luar logika untuk berperan sebagai wanita yang bijak dan penuh hikmat. Dan pengajaran itu kembali ke diri saya. Dalam situasi ini apa yang harus kamu lakukan? Apakah engkau biarkan perasaanmu, emosimu yang bekerja? Dan itu perenungan-perenungan yang saya mengalami luar biasa. Kalau kita belajar firman Tuhan, sometimes firman itu mungkin kita sudah dengar atau kita pernah mengalami pengalaman itu beberapa tahun yang lalu, tapi tidak selalu ketika kita hadapi sesuatu yang baru, tidak selalu kita langsung bisa langsung bisa menempatkan diri dengan tepat di momen yang itu. Kita juga ada perasaan-perasaan yang kita rasakan. Kalau saudara masih ingat di dalam sharing saya yang lalu, kami juga pernah diperlakukan tidak adil dengan nominal yang 8-9 digit, saudara. Itu tidak menyenangkan. Tapi di proses itu Tuhan bawa kami keluar. Nah hari ini, kemarin saya mendapati proses yang sama. Dan singkat cerita, ketika saya nangis, saya berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? What to do Tuhan? Saya nggak punya bukti apa-apa lagi karena mereka minta kwitansi pembayaran. Saya lupa, sama sekali lupa, saudara. Ya, mudah-mudahan saya ingat saya bilang seperti itu. Tapi saya betul-betul lupa, saya udah nggak tahu lagi. Saya nangis aja, saya berdoa. Tuhan, saya mengeluh seperti Ayub mengeluh. Kok tega ya mereka? Tuhan tolong saya cari jalan keluar. Saya nggak nyaman diperlakukan seperti ini. Saya berdoa, saudara. Tiba-tiba saya kaget. Dari tempat tidur saya, udah mau tidur ini, saudara. Saya kaget, saya bangun. Saya lompat. Dan ada, saya kan udah berapa kali pindah ya. Rumah juga sudah berapa kali pindah. Tahun 2015, saya pembayaran 2012. Saya pindah tahun 2017 di rumah saya. Nah saya di tempat kerja saya ada tempat yang baru, saya pindah lagi. Jadi sudah beberapa kali berpindahan, saya udah lupa sama sekali. Terus saya melompat, saya ingat, coba saya cari di sini, coba saya cari di sini. Ingatan-ingatan itu mulai bangkit kembali. Dan saudara, saya menemukan kwitansi yang mereka minta itu, saudara. Kemudian saya, kok bisa ya? Waktu saya hadapi itu kemarin, bukan cuma kemarin sebetulnya, dari tahun lalu ketika mereka menyampaikan ini dan itu, saya nggak bisa ingat sama sekali. Tapi begitu saya berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan, dan betul-betul Tuhan, saya mau cari, saya nggak tahu di mana. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan, loh kok ada ini? Aduh, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kok ada, saudara?
Jadi peristiwa kita mempelajari firman Tuhan tidak selalu itu sesuai dengan keadaan kita, tapi itu menjadi sebuah makanan rohani dalam hidup kita yang sewaktu-waktu kita mengalami down, sewaktu-waktu kita ngalamin masalah itu, ini jawaban ini saya sudah pelajari dan itu membuat saya menemukan jalan keluar. Kitab Ayub yang selama beberapa hari ini kita renungkan itu sangat menguatkan hati saya untuk berpikir seperti Ayub diproses oleh Tuhan, yang mana dia mengeluhkan keadaannya di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berfirman dengan berbagai-bagai cara. Wow, sangat tepat ya waktu Tuhan untuk menjawab. Gak menyangka, ternyata saya juga secara pribadi membutuhkan. Bagaimana dengan Anda, sahabat GACC? Apakah engkau juga membutuhkan jawaban dari Tuhan? Makan dulu firman Tuhan setiap hari. Satu saat nanti yang kita belajar tentang kitab Ayub, ujian itu kemudian datang di saat engkau sebenarnya sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan jawaban-jawaban. Kalau kita tidak menemukan jawaban, mungkin pada saat waktu yang harusnya kita studi, belajar dengan Tuhan dari kelas 1 hingga kelas 6, dari kelas 7 hingga kelas 12, mungkin engkau tidak luangkan waktumu untuk belajar firman. Pada waktu engkau harus diuji di akhir SMA, di kelas 12, kok saya nggak ngerti apa-apa ya? Akhirnya ujian itu berlalu begitu saja. Nah, saudara diberkati, saya sudah memperlengkapi diri dengan firman Tuhan ini. Pada hari saya diuji kemarin, saya berdoa dan saya puji Tuhan ya bisa lulus. Pujian tadi berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun ketika dia mendengar, dia akan jawab di waktu yang tepat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kepada kita Allah Yahweh telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, yaitu bahwa sesungguhnya Dia menyediakan jawaban pemeliharaan di dalam hidup kita. Hanya saja kita tidak memahami cara kerjanya Tuhan. Itu sebabnya makan firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab, dan juga renungkan siang dan malam. Pada waktu engkau diuji, engkau sudah belajar dan studi tentang kebenaran firman Tuhan. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pagi hari ini Tuhan memberikan jawaban sesuai kebutuhanmu, tapi yang pasti engkau harus bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita lanjut lebih lagi, please like, comment, share, subscribe for more videos. Mohon dukungan Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian, untuk mengembangkan pelayanan ini menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Gracia Hope Compassion Channel membutuhkan dukungan saudara, dan terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti perenungan firman Tuhan kami ini. Amin. Pagi hari ini gak terasa saudara ya, sudah masuk ke bulan Maret. Ini bulannya anak saya, dia berulang tahun ke tanggal 25, bulan penuh sukacita buat dia. Bentar lagi saya ulang tahun, banyak ucapan selamat dan banyak diberikan kado atau apa. Dia sangat menyukai bulan kelahirannya. Dan saya bersyukur dia hidup dengan penuh kebahagiaan. Nah, saudara yang diberkati, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Kadang kita kalau berpikir ya, mencari Tuhan, kita pengen tahu waktu itu juga, kita pengen tahu segala sesuatu, kita pengen segera tahu jawaban dari Tuhan, tapi nggak selalu. Nah, masih ingat dalam kitab Kejadian ketika Tuhan katakan jangan makan pohon buah itu. Pohon apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis kemudian memperdaya Hawa, ular memperdaya Hawa sehingga dia terjebak dengan rasa ingin tahu, apa sih rasanya buah ini? Memang nggak bisa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis katakan, kamu akan mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat kalau kamu makan buah ini. Nah, itu dorongan yang membuat Hawa dia langsung makan itu buah, karena buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu membuat manusia pengen tahu. Makanya awal dosa dari Adam dan Hawa itu penyakit sok tahu, ingin menyamai kemahatauan Tuhan. Betul ya saudara? Kenapa mereka harus berurusan dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Hari ini sebuah label merek itu mengambil buah itu sebagai
sebuah lambang pengetahuan ya. Kalau saudara memiliki gadget dengan logo buah, ya itulah maksud saya tidak sebutkan. Logo dengan maksud untuk mengetahui pengetahuan yang lebih dari itu. Manusia punya kecenderungan penasaran, GU ya, GU gila urusan, mau tahu segala sesuatu. Manusia akhirnya ketika dia makan buah pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat, dia terjebak dengan rasa ingin tahu. Tapi manusia tidak bisa maha tahu. Salah satu sifat atribut Allah yang mutlak dan absolut itu Tuhan maha tahu. Anda bisa belajar segala sesuatu tapi tidak maha tahu. Ada banyak terobosan ilmu pengetahuan, iptek, bahkan iptek yang kemudian menjadi sebuah agama, yang sains menjadi agama, ya, naturalisme menjadi agama, ya. Banyak agama-agama baru dengan pikiran bahwa mereka mengetahui betul tentang hal ini. Padahal mereka hanya mengetahui satu sisi di antara begitu banyak sisi kehidupan pengetahuan yang begitu kaya. Seseorang yang menyelidiki, ada hukum Newton, ada hukum Pascal, ada teori-teori fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tetapi satu orang bisa menemukan satu hukum atau beberapa hukum dan tidak sekaligus untuk semua. Seseorang yang menguasai bidang kimia belum tentu dia bisa menguasai bidang hukum. Belum tentu orang yang menguasai bidang hukum bisa menguasai bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan. Dan belum tentu dia bisa menguasai ilmu tentang agama, ilmu tentang teologi. Jadi manusia bisa mengetahui banyak hal tapi tidak mengetahui segala sesuatu. Hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub diuji dengan sebuah keadaan, hal yang dia lakukan adalah kenapa ini harus terjadi, dan Tuhan itu ternyata saya tidak mengenal Tuhan. Saya hanya kenal Tuhan dari apa kata orang saja. Hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan yang memegang bola bumi ini laksana sebuah kelereng, saudara. Kita apalah kita ini? Jadi kalau untuk bermegah itu kita sama sekali gak punya alasan untuk bermegah. Nah, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ketidakmahatahuan kita, hikmat manusia yang tidak dapat menyamai Tuhan. Belajar tentang Tuhan itu penting. Yang saya saksikan tadi itu merupakan bukti luar biasa. Saya mempelajari kitab 5 pasal per hari bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat GCC, brother, sister, adik-adikku, dan kakak-kakakku semua di sini. Tapi tidak berarti saya menguasai itu firman. Amin. Lihat, Tuhan menguasai bola bumi. Bukan cuma bola bumi, seluruh isinya, gempa, ya, bahkan bintang Kartika, bintang Kulburus dan apa semuanya itu dikuasainya. Bukan cuma satu bola bumi, planet Mars, Pluto, Neptunus, Saturnus, alam semesta dikuasai oleh Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan? Hikmat manusia tidak bisa menyamai Tuhan. Saudara boleh pergi ke bulan, saudara boleh pergi ke Mars, bercocok tanam di Mars dan berpikir ini tempat untuk kita bisa hidup. Tapi saudara dan saya hanya bisa menyelidiki tentang Tuhan, tanpa bisa menyamai Tuhan sama sekali. Harus tahu diri status kita, saudara, supaya kita kalau bicara dengan Tuhan itu bumi dan langit pun jauh, karena bukan sekedar bumi dan langit. Jadi antariksa ke antariksa, antara matahari dan bulan itu masih terlalu dekat. Kita dengan Tuhan apalah, ya saudara. Jadi kalau kita tuh tidak mengerti dengan maksud Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu memang masuk akal. Karena pengertian kita yang cetek, kenalilah Tuhan. Sedikit demi sedikit dia singkapkan untuk kita. Amin. Kitab Ayub 35 hingga 39, Allah memperhatikan penderitaan manusia, apa sih yang dia tidak tahu. Dia maha tahu. Walaupun kita itu kecil di bumi ini, kita itu ada di pulau, ya, satu daerah pulau. Untuk seluruh pulau aja kita tuh waduh kecil sekali, saudara, apalagi dari Tuhan ke kita. Tapi dia memberikan ruhnya dalam hidup kita supaya kita tuh dekat dengan dia dan bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Jadi kalau Tuhan tidak mengenal kita itu mustahil. Bahkan dia memperhatikan penderitaan manusia. Kita tuh saking kecilnya dia tahu, tapi bukan berarti saking kecilnya juga dia tidak memperhatikan.
Dia maha tahu, maha hadir, omnipoten, dan imanen dan transenden. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia jauh tapi dia juga dekat. Dia mengetahui segala sesuatu. Dan dia memperhatikan penderitaan manusia. Hanya kita tuh yang kadang gak ngerti dan merasa Tuhan tuh jauh dari kita. Gunakan kekuasaan yang diberikan pada kita untuk berdoa, supaya kita menerima jawaban dari Tuhan. Saya berdoa tadi malam dan amazing. Sesuatu yang saya sudah lupa taruh di mana. Saya bertanya-tanya, ini orang kalau saya perhadapkan dengan hukum, apa dasar saya? Ini orang kalau saya komplain, dia pasti saya bisa komplain. Tapi Tuhan nggak berikan itu. Ya udah, kamu harus cari jawaban yang tepat. Buktikan itu dengan kwitansi yang kamu lupa udah di mana. Cari itu, kamu pasti mendapatnya. Dan jawaban Tuhan itu is the best. Amin. The best. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Kita sampai capek membaca penderitaan yang dialami Ayub, saudara, dari pasal 1 hingga pasal 36 itu sengsara. Tapi memang begitu, saudara. Kita cuma baca kitab Ayub itu selama beberapa hari. Ada orang yang mengalami penderitaan itu selama bertahun-tahun. Antara dua hal. Yang pertama karena memang penderitaannya itu menahun dan tidak bisa disembuhkan. Contoh, ada orang yang mengalami kelumpuhan, ada orang yang lahir cacat, ada orang yang lahir memang dia dengan segala keterbatasannya, itu dia bisa mengalami penderitaan menahun. Seorang perempuan mengalami keadaan 12 tahun pendarahan, ya. Ada orang yang mengalami lumpuh selama 38 tahun. Itu penderitaan yang berkepanjangan. Long suffering. Dan kalau ditanya soal sengsaranya, itu pasti tiap kali kita ketemu dia curhatnya tentang masalah itu capek, saudara mendengarnya. Nah, kita baca kitab Ayub baru beberapa hari tentang sengsara terus. Sengsara membawa nikmat. Ya, sengsara terus. Dan jangan lalai jika kita diingatkan oleh Tuhan. Tujuan sengsara ialah pertobatan, perubahan pola pikir. Metanoia, perubahan pola pikir. Dan kemudian terjadi perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan karakter yang membuat kita yang sudah jauh dari Tuhan berbalik kepada kehendak Tuhan. Kemuliaan di alam semesta dinyatakan oleh Tuhan di pasal 37 dengan luar biasa. Lalu Tuhan menjawab Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta ini Raja yang luar biasa, maha besar, maha mulia, maha tinggi. Dia absolut, maha hadir, maha tahu. Dia menciptakan, dia bukan Tuhan yang diciptakan, dia yang menciptakan. Apakah kita? Ibarat ciptaan itu kita tanah liat yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Sekali dia berkata-kata, wow, bumi pun gemetar karena kekuasaan Tuhan di alam semesta. Ayat 38, pasal 38 hingga 39, Tuhan menyatakan kekuasaannya. Ayub mengambil keputusan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Siapakah kita? Amin. Siapakah Ayub? Saya mau katakan begini, bahwa pengajaran Tuhan itu sempurna, ajaib dan heran. Hikmatnya kita tidak bisa menyamai hikmat Tuhan. Sekalipun pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dipecahkan telurnya oleh Hawa, dan dia lewat Hawa kemudian banyak orang kemudian mencari tahu tentang Tuhan. Dia kehilangan kesempatan untuk pergi ke pohon kehidupan, dia punya kesempatan untuk memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan ini yang membuat manusia mengejar dan kemudian ternyata tidak bisa menyamai Tuhan. Amin. Juga Ayub bertanya-tanya dengan Tuhan dan ternyata dia tidak bisa memahami Tuhan. Ayub 36 berkata, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Firman Tuhan tadi katakan bahwa tujuan penderitaan itu adalah pertobatan. Wow, ini satu kebenaran lagi yang saya tarik dari kitab Ayub. Tujuan penderitaan ialah pertobatan. Memang setelah dipikir-pikir benar juga. Kemarin hari Minggu saya sharing dengan anak-anak muda. Awal kita mengalami pertobatan itu apa? Karena kita mengalami titik terendah penderitaan yang mungkin kita gak rasakan sebelumnya. Membuat kita menyadari, kok gini ya? Kok saya jadi membutuhkan helper dalam hidup saya? Saya membutuhkan savior dalam hidup saya. Di titik terendah, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan menemukan kita. Betul, saudara? Seorang perempuan yang bersinah, dia asik aja bersinah. Dia bukan orang yang membutuhkan Tuhan karena dia kedapatan berzina.
Sampai kemudian perzinahannya itu sudah terlalu vulgar. Kenapa? Karena bisa diketahui orang sekampung. Karena dia berzina, dia diketemukan orang sekampung, dia dijudge, dilempari batu. Artinya dia sudah terlalu berdosa. Dan hukum Taurat pada waktu itu memungkinkan mereka untuk merasa bisa mengadili. Tuhan datang dengan kasih dan temukan dia. Amin. Kadang di tengah penderitaan, pertemuan dengan Tuhan terjadi dan membawa pada pertobatan. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Wow, dia guru yang mengajari kita. Kita menghadapi banyak peristiwa yang berbeda. Saya dengan saudara, brother, sister, adik-adikku, kakak-kakakku, ibu-ibuku, orang tuaku yang ada di sini, yang hadir di tempat ini, kita memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi satu guru yang sama bisa mengajarkan kita dengan satu kebenaran yang membuat kita mengerti secara luar biasa apa yang Tuhan inginkan. Siapakah yang akan menentukan jalan baginya, dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, Yahweh itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Amin. Ayub 37 berkata, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang, sebab orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ya, kesombongan itu tidak diterima saudara di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara itu sudah berhasil menemukan rumus, ilmu pengetahuan ABC, saudara sudah menemukan begitu banyak temuan-temuan di dalam politik, saudara itu paling tinggi, paling sukses. Mungkin di politik Anda hebat, tapi mungkin di soal yang lain Anda gak hebat. Mungkin di soal sederhana di dalam memasak Anda gak hebat. Ibu-ibu lebih hebat. Mungkin di soal olahraga, basket engkau hebat, tapi belum tentu untuk soal pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, ibu-ibu mungkin lebih hebat. Jadi gak ada yang kita bisa banggakan. Pengejarannya sempurna, ajaib dan heran, dan hikmat manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Ayub 39 berkata, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Hello, kita orang bodoh, tapi Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan dan memberikan kita sedikit pengetahuan dari kemahatauannya. Makanya jangan berusaha melangkahi dan menyamai Tuhan. Kadang Tuhan tuh gak banyak ngomong. Orang kalau pintar lebih banyak diam. Karena untuk apa kita ngomong dengan orang yang gak ngerti? Terlalu banyak pengetahuan itu kalau mau diceritakan. Ya, akhirnya manusia mencari tahu. Tapi dalam pencarian tahu itu sok tahu. Sok taunya ini kadang menyamai Tuhan, merasa lebih hebat dari Tuhan. Muncul yang namanya ateis. Ateis terselubung. Ateis itu ada di tengah-tengah orang Kristen. Orang ateis itu orang yang merasa Allah tidak ada, Tuhan Yahweh itu tidak ada. Orang ateis yang berprinsip di rumah Tuhan, dia lebih tahu. Itu ateis saudara, karena merasa dia lebih tahu dari Tuhan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Engkau kasih tahu sama saya, beritahu aku di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi. Nah, ini pencipta saudara. Jangan main-main saat Tuhan meletakkan dasar bumi, kita belum lahir. Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit dan menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Nah loh, bingung Ayub, bingung Priscilla, bingung saudara dan saya, sahabat GCC. Pengajarannya sempurna, ajaib dan heran. Hikmat kita tidak dapat menyamai Tuhan. Jangan sombong, dan tujuan kesengsaraan itu bisa aja pertobatan. Mungkin engkau mengerti, saya kan gak butuh ini, saya sudah baik-baik aja. Belum tentu. Amin. Ada banyak hal yang bisa diajarkan. Setia dengan proses dari Tuhan.
Beberapa poin penting dalam kitab Ayub ini dalam beberapa seri sebelumnya sudah saya catat 1-5. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, kasih karunia yang menyelamatkan. Manusia membutuhkan penebus juru selamat. Manusia membutuhkan pembelaan, Roh Kudus adalah pembela kita. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Yang kelima, Tuhan berfirman dengan berbagai cara. Yang keenam, tujuan penderitaan adalah pertobatan. Yang hari ini kita belajar, tujuan penderitaan adalah pertobatan. Dan lewat pertobatan, kita mengenal Tuhan itu sedikit. Ingat ya, hikmat kita tidak bisa menyamai Tuhan. Sudah bersyukur kalau Tuhan kasih tahu kita pengetahuan itu sedikit lewat ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Orang Manado bilang, kita jadi tahu, ternyata Tuhan Yehova Rafa, Tuhan ternyata Jehovah Nisi, Tuhan ternyata Jehovah Sikenu, ya Sebaot, ya dengan berbagai macam sebutan Jehovah. Itu hanya sebagian kecil. Jadi tujuan dari sebuah peristiwa untuk kita bertobat dari apa saja, bertobat dari kesombongan, bertobat dari sok tahu, itu bisa aja apa aja. Beberapa poin penting dalam kitab Ayub saya mencatat 5-6 hal tersebut saudara, dan mungkin masih ada beberapa lagi. Next kita akan belajar besok. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat kemahakuasaan Tuhan besar, ajaib, dan sungguh luar biasa. Gak ada satupun yang kita bisa menyamai. Jadi kita rendahkan diri ya, sedikit lebih rendah, dan sedikit lebih rendah, lagi, dan lagi. Dan lihat bahwa Tuhan memegang bumi di tangannya, ini ya, bumi di tangannya. Anda pun ada dipegang oleh Tuhan. Hari ini saya sangat bersuka cita. Tadi malam saya mendapat jawaban doa, karena Tuhan sudah mengisi saya dengan firman. Pada waktu yang tepat, saya menggunakan pengetahuan firman itu untuk mengandalkan Dia. Tuhan memegang bumi ini. Engkau ada di sana. Amin. Engkau ada di sana dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hikmat kita tidak bisa menyamai Tuhan. Sekalipun engkau belajar, tidak bisa menyamai Tuhan. Dan jangan sombong. Satu hal, teruslah mengenal Tuhan. Satu saat nanti engkau akan melihat segala sesuatu yang engkau perlukan dicukupkan Tuhan lewat pengenalan akan Dia. Mari bersatu dalam doa. Engkau punya pergumulan apa? Engkau bisa ketik di kolom chat atau bisa klik link untuk mendapatkan link setiap hari dari kami. Ada grup WA untuk mengirim link setiap hari. Saudara boleh ketik di kolom chat kebutuhan saudara, kami akan bawa dalam doa. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tak terselami pikiran-Mu, tak terselami pengetahuan-Mu. Sekalipun kami setiap hari menyelidikinya, masih saja kami tidak mengerti banyak hal. Tapi bukan berarti kami berhenti, Tuhan. Sebab Engkau menghendaki dari tujuan penderitaan adalah pertobatan dari gaya hidup kami yang salah. Tuhan memberkati kiranya sahabat GSCC yang saat ini sudah mendapatkan firman Tuhan. Ketika mereka beraktivitas, mereka menemukan jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, melindungi, melingkupi mereka, berikan mereka jawaban demi jawaban apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka makan firman setiap hari akan menjadi kekuatan dalam hidup mereka, memperlengkapi mereka dan memberikan mereka jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, terbuka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu dilindungi dan dijagai oleh Tuhan, dan di dalam nama Yesus kita terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat GSCC, jikalau engkau ingin mendapatkan link setiap hari kami akan chat di grup WA, silakan boleh klik di link yang kami kirimkan di channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.